Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di pertemuan tahun ajaran baru tahun pelajaran 2020-2021, Ibu akan menemani kalian mengajar di kelas 9 dari kelas 9C sampai kelas 9G. Kemudian Ibu sampaikan dan ingatkan kepada kalian untuk menyiapkan segala peralatan tulisnya. Apa yang akan Ibu sampaikan nanti, yang akan Ibu jelaskan, tolong kalian catat dan perhatikan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran atau materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa atau membaca ayat-ayat atau surah-surah pendek terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama secara bertadarus untuk memulai pelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah. Mari ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya mari bersama-sama lagi kita membaca surah Ad-Duha. Mari ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'awna. Fa'ammal yatima fala tawhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya mari bersama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, demikianlah tadi beberapa surah pendek dan doa mau belajar sudah kita bacakan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dengan baca doa tersebut, pelajaran dapat kalian terima dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian hari ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk KD 3.3, aspek pengetahuannya adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Sedangkan dari aspek keterampilan, yaitu menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian akan datangnya hari akhir. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir.
Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan tayangan gambar tersebut di layar. Ada 2 gambar, tolong nanti ibu minta kalian untuk memberikan penjelasan atau presentasi tentang gambar tersebut. Nanti jawaban bisa dikirimkan melalui WA ibu. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, atau sengon tentu berharap akan memanen jagung, sagu, dan sengon tersebut. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Nah, oleh karena itu, mari kita merenung sejenak. Pada hakikatnya, hidup di dunia ini adalah sebentar dan sementara. Tidak ada yang akan hidup selamanya di dunia ini, bukan? Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat. Banyak orang yang menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dengan alasan yang banyak sekali, yang alasannya tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi untuk generasi muda. Ibu berharap kepada kalian semua untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian dibodohi oleh waktu, karena waktu itu terus berlalu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu adalah moto buat kalian. Ibu sering melihat dan sering mendengar, bahkan ada aduan dari teman-teman kalian yang menyebutkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, ada sebahagian dari kalian yang kadang-kadang menyalahgunakan waktu, kadang-kadang ngerumpi, atau kadang-kadang jalan-jalan dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ibu menghimbau kepada seluruh siswa-siswi ibu agar selalu mengoreksi diri sendiri, karena kita hidup di dunia ini tidaklah lama dan kita hidup hanya sementara. Mari kita tanam amal ibadah untuk bekal kita nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, perhatikan pada layar. Adapun dalil nakli firman Allah tentang dasar hukum iman kepada hari akhir adalah surah Al-Hajj ayat 7 dan surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Adapun bunyinya adalah, perhatikan dan kalau perlu sama-sama membacanya bersama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sedangkan ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mawthus
wa takunu jibalu kal ihnim manfus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak sekalian, kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum ibu menjelaskan tentang pengertian kiamat sugra atau kiamat kecil dan pengertian kiamat kubra atau kiamat besar, ibu akan mengingatkan kembali tentang tanda-tanda hari akhir, yaitu budak melahirkan tuannya, kemudian ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi, kemudian perzinahan dilakukan secara terang-terangan, minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, terjadinya peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam, kemudian terjadinya banyak fitnah dan pembunuhan, dan banyak orang soleh yang telah meninggal dunia. Kemudian adapun tanda besar hari akhir adalah Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia. Kemudian Yajuj dan Mahjuj muncul dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ka'bah rusak, kemudian keluar Dajjal, kemudian munculnya binatang yang dapat berbicara untuk mengingatkan kembali akan kebesaran Allah. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Nah, itu adalah tanda hari akhir. Sedangkan pengertian kiamat sugra adalah di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Peristiwa yang dialami manusia saat itu adalah akan dihitung amal perbuatannya, kemudian menanti kedatangan hari akhir dan ditimbang amal perbuatannya, baik buruk maupun baik selama hidup di dunia, kemudian menanti pengadilan Allah. Selanjutnya adalah pengertian kiamat kubra, yaitu kiamat besar, di mana terjadi peristiwa kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Anak-anak, mari bersama-sama kita renungkan, sudah siapkah kita untuk menyambut datangnya hari akhir? Di mana datangnya hari akhir itu kita tidak tahu. Apakah hari ini? Apakah minggu ini? Bulan ini? Apakah tahun ini? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan hari akhir ini dengan penuh kegembiraan. Dan kita perlu ketahui juga bahwa ada tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian, di mana semua manusia yang telah meninggal dunia, dari Nabi Adam hingga Nabi akhir kelak, di mana alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat yang namanya malaikat Munkar dan Nakir, di mana akan ditanyai segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Kemudian tahapan yang kedua yaitu Yaumul Ba'ad, hari manusia dibangkitkan dari kubur. Keadaan manusia saat itu dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ad karena hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur diarahkan menuju padang mahsyar. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah seluruh manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti peradilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Yaumul Mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya dicatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segala yang terjadi pada hari itu. Orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya
karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan dan penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahapan yang keempat, yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab adalah manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Arti kata mizan adalah timbangan, hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab yang memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan dari masing-masing perbuatannya selama hidup di dunia ini. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi yang beramal baik, maka berat timbangannya dan akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang tidak timbangan amalnya baik, lebih ringan dan akan mendapatkan balasannya, yaitu neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang sangat panas sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan selama hidup di dunia dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Sedangkan neraka adalah suatu tempat di alam akhirat bagi mereka yang berbuat kemaksiatan selama hidup di dunia dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itulah, kepada anak-anakku semua, mari bersama-sama kita merenungkan, kita mengoreksi, kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah dan perintah Allah yang telah kita laksanakan. Apalagi di masa pandemi ini adalah kesempatan yang besar dan baik sekali buat kita bersama untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Demikianlah tadi anak-anakku sekalian materi kita pada pertemuan yang pertama ini, yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan materi tadi dapat kalian pelajari. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan japri ke WA Ibu. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Bu akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin.